Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Yusuf Briliantama. Saya adalah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Saya kali ini akan membahas tentang Fast Fourier Transformation, yaitu yang biasa disingkat FFT. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Fisika Komputasi 2 yang diampu oleh yang terhormat Pak Sugi. Izinkan saya untuk bercerita kepada teman-teman ataupun subscriber saya tentang subtema ini. Nah, jadi transformasi Fourier digunakan untuk mengubah sinyal waktu kontinu ke dalam kawasan frekuensi. Nah, sebenarnya ini itu biasa disangkut pautkan kalau misalnya ada frekuensi nih. Frekuensi ini biasa disangkut pautkan dengan suara. Nah, suara yang biasa lazim kita dengar adalah komunikasi satu sama lain. Nah, yang artinya semakin perkembangan zaman itu membuat salah satu teknologi yang semakin ketat dan semakin canggih. Salah satunya itu suara untuk security system. Nah, security system ini bisa membedakan antara suara satu dan suara lainnya. Kenapa bisa beda? Karena tiap manusia maupun tiap individu yang lahir di bumi ini atau kita sebagai manusia itu memiliki pita suara yang berbeda. Tapi dilakukan juga dengan frekuensi suara yang berbeda. Yang pertama, jenis suara yang berbeda. Yang kedua, jenis frekuensinya yang berbeda. Nah, kalau misal yang pertama itu adalah jenis suara atau dari pita suara. Nah, pita suara itu beda satu sama lain. Tapi kalau misalnya frekuensi ini bisa dilatih. Nah, kalau misalnya yang pilihan pertama ini, dia bisa secara harfiahnya itu adalah secara garis besarnya itu dia itu salah satu kodratnya lah seperti itu. Jadi yang namanya pita suara ini nggak bisa dirubah. Tapi kalau misalnya frekuensi ini dia bisa dilatih seiring perkembangan zaman tuh dia bisa melatih vokalnya untuk mencapai suatu frekuensi tertentu. Nah, dalam kasus ini bisa dibuat secara security system melalui suara. Ya, seperti halnya tuh yang Google lakukan. Yang Google lakukan itu adalah ketika kita mau bertanya melalui Google, "Halo Google, tolong tunjukkan jalan keluar." Misal kalau misalnya kita berada di suatu kota, misal saya lagi di Jakarta. Nah, saya ingin ke Bandung karena di Bandung ini rumah saya. Nah, maka dari itu kita ini tinggal mengaktifkan suara atau kepencaharian Google melakukan dari voice note. Nah, di sana kita baru bisa bilang, "Oke Google, tunjukkan jalan ke Bandung." Nah, dari sana Google ini bisa membedakan suara kita dan bisa menerima apa yang kita katakan dan langsung dicari jalan menuju ke Bandung melalui Google Maps. Nah, dari sanalah seiring berkembangnya teknologi, frekuensi ini tuh semakin dicanggihkan dan juga semakin hebat lah seperti itu. Nah, yang paling gampang itu ketika security system. Jadi kalau misalnya kita terbiasa nonton film itu kan suka ada kalau misalnya security system di sana itu harus pakai suara. Nah, jadi yang paling dekat dengan kita ini seperti di sebuah rumah itu saya pernah lihat kalau misalnya rumah itu terkunci dan dia mau mengerjakan apa yang si tuannya itu lakukan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dia berbicara open the door. Dia buka pintunya. Nah, setelah itu siapkan air panas. Saya mau mandi. Nah, dari sana
si sistem ini tuh menyadap suara dari, harus didaftarkan dulu suara kita lah, suara kita terdaftar baru terdaftar oleh sistem, di sanalah suara itu bisa dilakukan. Nah kalau misalnya bagaimana dengan anaknya, anaknya juga bisa melakukan apa yang dikerjakan sama bapaknya, kecuali tidak didaftarkan. Nah, kalau misalnya dia ingin seperti apa yang dilakukan sama bapaknya, membuka pintu, membuka tudung saji, membuka kulkas, menyiapkan air panas, nah itu tuh bisa dikerjakan oleh suatu sistem tersebut dengan cara mendaftarkan suara anaknya itu ke dalam voice, mendaftarkan suaranya itu ke dalam sistem yang ada di rumah tersebut. Aku lupa namanya itu apa. Nah, selanjutnya kali ini saya akan membahas tentang FFT, yaitu Fast Fourier Transformation. Nah, Fast Fourier Transformation ini biasa disebut FFT, adalah algoritma yang efisien untuk menghitung direct atau distract Fourier transformation dan invasinya. Nah, DFT ini merubah suatu rangkaian nilai ke dalam komponen frekuensi yang berbeda. Nah, FFT ini memberikan hasil yang sama dengan DFT namun lebih cepat dan efisien. Nah, perbedaan kecepatan perhitungan menjadi penting ketika set data yang digunakan lebih besar daripada N, di mana N-nya itu dapat ribuan ataupun jutaan. Nah, kalau misalnya kita dikerjakan oleh DFT ini hanya bisa mengerjakan 2 atau 3 digit. Satuan, puluhan atau ratusan. Nah, kalau misalnya FFT ini dia bisa mengerjakan ribuan sampai ke ratusan juta atau milion, triliun atau miliaran. Nah, bisa mengerjakan secara cepat dan efisien. Nah, pada fungsi FFT di software, algoritma berdasarkan algoritma FFT Kolaytuke, algoritma ini memecahkan DFT menjadi DFT yang lebih kecil dan mengkombinasikan dengan algoritma lainnya seperti algoritma Rider dan Bluestein untuk menangani faktor utama besar yang tidak dapat dirubah oleh Kolaytuke, atau algoritma faktor utama dapat dimanfaatkan dalam memisahkan secara keseluruhan. Faktor utamanya itu adalah tujuannya itu agar lebih efisien dan lebih cepat. Nah, metode FFT ini bekerja secara rekursif dengan membagi vektor asli menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama itu adalah menghitung FFT masing-masing bagian. Yang kedua adalah menggabungkannya. Nah, bagaimana sih cara kerja si FFT ini? Nah, yang pertama itu adalah operasi FFT mendekomposisikan atau merubah N poin sinyal domain waktu menjadi poin tunggal. Nah, dari sana kita ini mengumpulkan beberapa poin lalu dijadikan menjadi satu. Ya, satu ini adalah poin tunggal. Nah, yang kedua adalah menghitung spektrum frekuensi yang terkait dalam N sinyal domain waktu hingga N spektrum disentis ke dalam spektrum frekuensi tunggal. Nah, contohnya itu adalah 16 poin yang dikomposisi melalui 4 yang terpisah. Jadi, kondisi pertama ini adalah 16 poin menjadi 2 sinyal, dibagi jadi 2 sinyal. Jadi 4 kali 4. Nah, yang kedua dibagi menjadi 2, yaitu 16 dibagi 2 menjadi 8. Nah, terus jadi sistem itu seperti perkalian pohon faktor ya, kalau misalnya dulu kita sering pelajari pas sewaktu sekolah dasar ya. Nah, hasilnya itu dihitungkan sampai hasilnya itu menjadi 1. Nah, secara sistematis dapat dirumuskan menjadi log 2n kondisi. Nah, berikut atau pemahaman saya terhadap FFT ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau misalnya berkenan, kalau misalnya subscriber ini pada pengen tahu apa sih FFT selanjutnya, saya akan jelaskan lagi kepada video saya selanjutnya. Nanti akan saya upload lagi untuk menjadi part 2. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam memaparkan materi ini. Semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya dengan baik dan benar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. See you next time guys.